Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya berada di dalam Masjid Husni Jawa Barat. Ada tablik akbar Akademi Syarah bersama Kiai Budi Ashari. Selamat menyaksikan. Sambil menunggu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan syukran jazakumullah khair ya. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama kepada penyelenggara tentunya dalam hal ini adalah Akademi Sirah Bandung, kemudian juga Dewan Kemakmuran Masjid Pusdai Jawa Barat ini yang telah memfasilitasi, yang telah memberikan izin terkait dengan kegiatan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diikhtiarkan oleh panitia, oleh orang-orang soleh yang sudah membantu terlaksananya kegiatan hari ini ya, mudah-mudahan bisa kita ikhtiarkan. Insya Allah bersama kita akan sama-sama menyiapkan adab terbaik kita karena Ustadz Budi Ashari LC sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu kepada guru kita semua Ustadz Budi Ashari LC, falyatafadhal masykura untuk menyampaikan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih fatayatil muslimin, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, muslimin, muslimat, teman-teman muda, juga para orang tua, semuanya hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita semua. Bahagia sekali melihat wajah-wajah yang penuh dengan cahaya. Mudah-mudahan Allah menambahi cahaya kita di majelis ini, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa berbagi cahaya dengan yang lain. Karena yang kehilangan cahaya tidak mungkin berbagi cahaya, dan itu harus diambilnya dari sini, di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surat An-Nur tentang cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang mencahayai langit dan bumi. Dan setelah itu di ayat berikutnya Allah berfirman tentang masjid fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, tempat mengambil cahaya di rumah Allah SWT. Bahagia sekali teman-teman, kita bersyukur pada Allah di pertemuan yang membahagiakan. Dan hari ini tema yang diberikan ke saya tentang tema pemuda. Saya juga tidak tahu sebabnya apakah sih tema pemuda, apakah kemarin habis 17-an gitu ya, saya habis lomba makan kerupuk nelen kelereng gitu kan. Saya tidak tahu, nggak ada lomba yang lebih kreatif gitu saya. Ya nggak apa-apa sih ya. Apa karena itu? Karena memang isu yang menarik adalah isu bonus demografi gitu. Bonus demografi, dan itu isinya ya kayak begini nih, anak muda-muda, masya Allah, tabarakallah. Cuma saya agak kecewa tentang tema bonus demografi. Kalau antum mau dengerin kekecewaan saya di channel YouTube-nya ada. Saya sampaikan terbuka tentang kekecewaan tentang pembahasan bonus demografi. Sebenarnya menarik karena isinya
adalah usia-usia produktif yang sampai tahun lalu yang saya baca 2022 itu sudah hampir 70% usia produktif penduduk Indonesia. Itu artinya mestinya kalau 70% orang produktif kan mestinya negeri ini makmur, Pak. Mestinya loh, karena produktif. Saat negara lain, banyak negara lain yang ketakutan karena sudah lebih banyak usia tua, Indonesia sedang berbahagia, Pak. Dan itu karena anak muda, itu bahagianya karena anak muda. Maka dari itu momentum hari ini, momentum tentang pemuda kita dan saya pikir kita harus membahas kepemudaan itu dengan cara yang lebih menarik, Pak. Lebih naik levelnya. Bahas pemuda itu dinaikinlah levelnya itu. Saya tahu kalau urusan muda itu salah satu tema menarik pasti cinta. Quran pun menyampaikan itu. Tapi anak muda itu jangan cuma dibius dengan mencintai apa dicintai. Kalau untuk kamu mah aku segalanya itu. Anak muda dinaikinlah levelnya itu, jangan itu pembahasan sudah lama basi. Dan itu buat anak muda cuma cie, wah gitu cukup lah, itu sudah cukup. Anak muda udah nggak main level itu kalau mau bicara bonus demografi, atau lupakanlah bicara bonus demografi. Makanya isunya kan saya cuma kasihan antum-antum saja. Antum-antum ini cuma dijadikan bahan politik doang. Saya tidak anti politik sama sekali, karena negeri ini harus diambil alih oleh muslimin. Yang memerdekakan rata-rata muslimin kok negeri ini, itu jasa yang tidak mungkin ditutupi. Para sejarawan menyampaikan itu di Indonesia, tentu bersama elemen bangsa yang lain. Tapi maksud saya adalah kasihan kalau anak-anak muda ini cuma dijadikan bahan politik. Makanya hari ini semua isunya adalah pemuda. Siapapun calonnya pokoknya ngambil pemuda. Kasihan, antum-antum kasihan. Kalau saya malah mengusulkannya begini, Pak. Yang tua-tua minggir deh. Karena yang tua nggak bisa ngapa-ngapain di negeri ini. Sudah lama loh dipegang orang tua negeri ini nggak ngapa-ngapain, karena Indonesia kan. Negeri ini kan juga dipegang orang tua nggak ada apa-apanya. Coba lihat korupsi. Bagus? Kagak. Nggak ada yang menarik. Korupsi itu sesuatu yang dipahami kok. Sekarang ke dulu, Pak. Orang korupsi takut. Kemudian setelah itu ditangkap, orang jadi malu. Sekarang pejabat publik itu sudah bisa mengatakan kalau korupsi dikit-dikit itu nggak apa-apa. Live itu disampaikan di media-media nasional, bahkan di televisi-televisi nasional tuh. Itu orang-orang tua kerjaannya. Makanya orang tua minggir deh, ganti anak-anak muda deh. Kalau anak muda ini yang tampil, saya bantuin antum paling depan, asal anak muda yang tampil. Yang orang tua mas saya itu antum cuma dijadiin alat doang. Antum muda-muda cuma dijadiin alat untuk naik jadi politis. Tadi saya bilang, antum mau bicara apa? Keadilan. Mau bicara keadilan, bicara kesejahteraan, mau keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, mau bicara persatuan Indonesia, nggak ada, Zat. Apalagi mau bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, tambah hancur. Nggak ada, sudahlah. Kalau yang tua minggir baru saya setuju. Yang tua-tua suruh pinggir dulu. Ya kalau nggak sekarang, berikutnya nanti. Makanya ngaji nggak bisa begini. Ngaji begini sekali-kali nggak apa-apa, buat rame-rame nggak apa-apa lah. Anak muda harus hadir. Hari ini kita akan coba buka, kita ungkap tentang anak muda. Yang diinginkan di dalam Islam itu jangan hanya dinabubukkan oleh kalimat-kalimat yang membuat kita mengharu biru seperti drakor itu, Pak. Ya nggak usah begitu. Itu sudah ya sekali-kali buat rame-ramean oke lah. Tapi untuk konsep anak muda, yuk kita bicara lebih konseptual tentang anak muda supaya hadir. Karena di generasi muda ini akan generasi yang luar biasa. Nah teman-teman rahmati Allah, saya selalu menyampaikan bahwa yang ngaji itu memang kalau mau barokah mulainya dari Quran. Pendefinisian Quran tentang generasi muda itu bahasanya keren banget, Pak. Definisi pemuda dalam Quran langsung Allah yang memberikan definisinya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin
dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Surat Ar-Rum. Dialah Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Setelah lemah, Allah jadikan kalian kuat. Setelah kuat, Allah jadikan kalian lemah dan beruban, rambutnya putih. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan yang Allah kehendaki, dan dialah Allah yang maha alim dan maha qadir. Itu definisi pemuda itu Ustaz. Sehingga pemuda itu, saya sering sampaikan, pemuda itu adalah sebuah kekuatan di antara dua kelemahan. Yuk kita urai lebih dalam, Pak. Makanya coba antum lihat tuh kata kuat tuh. Ada tema lemah sebelum kuat, ada tema lemah setelah kuat. Tentu lemah yang pertama kita tahu tentu itu usia kanak-kanak, lemah yang kedua usia tua. Di tengahnya ada kekuatan. Usia muda pasti masuk di tema itu. Para ulama memberikan poin-poin penting. Lihat mukjizat Quran itu. Kata-katanya cuma cukup dengan satu saja kata. Pemuda itu apa? Kekuatan. Nah. Pemuda itu apa? Kekuatan. Gak usah macam-macam, definisi Quran jauh lebih barokah. Yuk kita lihat sekarang. Yuk kita lihat tentang kata kekuatan itu. Antum mau lihat dari sudut ilmu manapun, pemuda itu kekuatan. Kuat segala-galanya. Atau bicara apa? Fisik kuat. Akal kuat. Jiwa kuat, mentalitas kuat, tekad kuat. Oke? Kebaikan kuat, kemaksiatan kuat, syahwat kuat. Syahwat itu tidak selalu negatif. Allah SWT menghadirkan syahwat di generasi muda, dan itu para ulama sudah menjelaskan kuat. Bedanya pembahasan Islam tentang syahwat di generasi muda dengan pembahasan ilmu hari ini yang entah sumbernya dari mana. Itu kalau bicara syahwat di generasi muda itu selalu dibicarakannya negatif hari ini. Dalam Islam enggak. Para ulama setiap ketika membahas tentang syahwat di generasi muda yang Allah hadirkan menguat, ulama mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan kalian untuk bisa melanjutkan kemakmuran bumi ini. Coba itu kalimat. Karena hari ini ditanam di kepala orang tua dan anak muda bahwa syahwat itu negatif. Bahwa syahwat itu adalah pergaulan bebas dan segala macam. Akhirnya kemudian yang muncul cuma itu. Itu ulama Islam membahasakan, saya ulangi bahasanya itu. Makanya paling enak teman-teman ngambil bahasa itu bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa ulama. Itu barokahnya melimpah-limpah, bukan bahasa asal kita comot hari ini. Itu bahasa mukjizat kalau Quran. Nanti bahasa penuh barokah, bahasanya Rasul, dan para ulama mengikuti itu. Jadi ketika bicara syahwat pemuda saja yang menguat itu, ulama Islam mengatakan dengan bahasa sangat positif dan indah. Itu cara Allah untuk memuliakan kalian agar bisa melanjutkan kemakmuran bumi. Mengerti bahasa ini? Mengerti ini? Untuk paham bahasa ini maksudnya? Nggak paham? Ada anak muda nggak di sini? Saya minta penjelasan. Kalau antum bisa menjelaskan. Hah? Ini cara Allah untuk memuliakan anak-anak muda itu, muliakan kalian sebagai manusia untuk melanjutkan kemakmuran bumi. Paham atau enggak? Kalau enggak paham saya berhenti dulu. Kalau paham saya lewat ini. Paham ya? Enggak kelihatan paham. Mukanya enggak meyakinkan, Mas. Atau belum sarapan, jangan pagi-pagi, saya terlalu pagi datangnya antum. Jadi teman-teman, fungsi dari syahwat itu kan dalam Islam jelas. Semua pintu penyaluran syahwat ditutup semua, nggak boleh bocor. Hanya satu yang dibuka, satu-satunya jalan pernikahan. Satu-satunya jalan pernikahan. Sehingga begitu dibuka kerannya, karena nggak ada pipa yang bocor, antum tahu ya? Kan dari umur ke umur itu kan tekanan syahwat terus naik. Menjelang balik, syahwat mulai naik, terus balik, terus umur berapa? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, terus dia kedorong naik tuh.
Dalam Islam dia kayak pipa gitu, itu syahwat itu. Ketika terus terdorong oleh mesin makin besar, makin besar, makin besar, sementara tidak boleh ada pipa yang bocor. Ini ilustrasi Syekh Muhammad Qutb rahimahullah ta'ala. Dia hanya boleh dibuka di ujung. Buka resminya adalah dengan keran pernikahan. Jadi antum kebayang ya, generasi muslim yang suci itu kalau nikah, bayangkan ya, tekanan setinggi itu bersekian tahun lamanya, begitu dibuka, apa yang terjadi? Itu semburan airnya sat, betul nggak? Tapi kalau bocor di sini, tes, gitu. Berarti apa nggak antum? Makanya rumah tangga nggak bahagia. Makanya pacaran 7 tahun, sebulan cerai, itu nikah. Karena antum nggak bahagia. Lalu banyak bocor itu sahabat. Ini bocor, itu bocor. Nah, karena begitu kemudian akhirnya dibicarakan negatif oleh ilmu hari ini dan para ahli pendidikan, ahli psikologi, pemimpin negara, semua bicara negatif. Para ulama Islam membicarakan sangat positif tentang syahwat generasi muda itu. Karena beda loh, kalau kita bicaranya negatif kan kita ngeliat anak muda negatif kan. Itu, wah jangan-jangan nih. Orang tua juga panik Pak. Orang tua begitu anaknya remaja mulai bingung. Waduh, jangan-jangan anak saya Pak. Wah, anak saya kayaknya udah mulai suka lawan jenis. Waduh, kenapa waduh? Tak bantu khawatir. Karena di kepala yang dimasukkan, disuntikkan dalam diri kepala para orang tua dan pejabat negeri ini bahwa mereka negatif. Oh, saya kalau ngeliat anak muda senang. Syahwat tinggi, zen, bagus itu. Nah, kalau nggak punya syahwat, lemah syahwat tentu. Lemah syahwat gimana generasi muda lemah syahwat? Betul kan? Anak saya Ustadz mulai suka dengan lawan jenis, bagus. Nah, kalau lu suka dengan sejenis kan repot. Jadi orang tua ini juga semua negatif Pak. Betul kan? Bagus. Jadi itu saja masalah serius Pak. Jadi memang mendasar. Permasalahan kita tentang generasi muda sangat mendasar. Bahkan kebijakan di negeri ini dibuat dengan sudut pandang negatif. Sudut pandang negatif. Pergaulan bebas, narkoba, bla 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 segala macam. Nah, inilah yang mesti dibenahi itu Pak. Nanti kalau ada yang bilang, tapi kan faktanya, boleh kita adu fakta. Anda neliti nggak fair. Saya pernah ke salah satu kota di Pulau Jawa ini Pak. Saya ditemani oleh teman saya. Masya Allah, teman saya seorang ustadz besar dan beliau punya pesantren tahfidz. Masya Allah, alim. Satu mobil sampailah di sebuah jalan, kemudian beliau nunjuk di pinggir jalan. Ustadz Budi tahu ini? Nggak tahu saya. Cuma saya lihat gedung besar ada tulisan universitas titik. Saya bilang, kenapa Ustadz Budi pernah tidak baca penelitian tentang kota ini yang pergaulan bebasnya parah? Saya bilang, qadarullah saya pernah Pak. Jadi memang saya pernah baca penelitian seorang profesor tentang kota itu dan betapa parahnya prosentase pergaulan bebas anak mudanya. Jadi teman saya ini bilang, Ustadz Budi tahu kenapa hasilnya negatif? Karena neliti di kampus ini. Di kampus rusak nih Ustadz. Jadi mau adu data, bilang bahwa negatif. Saya bilang, kenapa tidak neliti di pesantren antum Ustadz? Kan begitu kalau mau fair, betul tidak? Betul tidak Ustadz? Sama anak-anak muda kok menghafal Quran kok, teliti dong. Ada nggak penghafal Quran yang di pesantren itu yang narkoba, pergaulan bebas? Gak fair penelitian negeri ini. Kemudian tiba-tiba keluar kebijakan negatif tentang anak muda. Anda teliti di mana Mas? Bahwa ini loh diteliti anak muda bagus-bagus kayak gini, bahwa diteliti. Segini banyak orang nih, telitilah anak muda ini. Jadi kalau babnya cuma begitu-gitu, main-mainan gitu sudahlah. Makanya paling enak. Bukan saya tutup mata dengan kerusakan, bukan. Tapi cara membangun, cara berpikir positif itu penting Pak. Di orang tua, di pemimpin, di anak muda. Bahwa Anda hebat, anak muda itu hebat. Anak muda itu Quran saja
Quran, kalamullah saja mengatakan pemuda itu adalah kekuatan. Mosok kita bilang kelemahan, mosok kita bilang kehancuran, mosok kita bilang dia kejatuhan, salah kan jadinya. Itu anak muda tuh. Jadi cara berpikir ini tolong diubah. Di sini saya lihat beragam, anak muda banyak, orang tua banyak, dan mungkin ada juga petinggi-petinggi negeri ini. Mungkin juga ada para tokoh, para ustadz, para kiai. Ayo Pak, berpikirlah yang positif tentang mereka. Nanti cara pandang kita positif, kan tersalurkan positif di hati mereka. Mereka akan tumbuh dengan positif tuh. Tadi ya, balik ke kalimat tadi itu. Udah paham atau belum paham? Bahwa Allah hadirkan syahwat itu supaya memang dia akan mencari lawan jenisnya. Kemudian setelah itu dia akan menikah, karena satu-satunya pintu keran yang dibuka adalah hanya pernikahan. Tidak boleh ada yang bocor, adalah pernikahan. Kalau sudah menikah, apa yang diharapkan untuk bisa keberlangsungan kemakmuran bumi adalah punya anak, punya keturunan. Jadi pembahasan child free nggak usah dibahas, nggak menarik blas. Paham teman-teman? Wong muslimin kok bahas gituan, nggak usah dibahas. Kalau ada yang bahas, nggak usah dikomentari. Itu jangan dikomentari, mati, diam aja. Nggak menarik pembahasan tentang child free. Kalau kok muslimin ikut bahas gitu, nggak ada blas. Sama sekali nggak ada tempatnya. Kalau ada satu ruang kecil lumayan, nggak ada sama sekali ruangnya, nggak ada sama sekali. Jadi nggak usah dibahas. Ya kita ini suka ngabisin umur bahas yang nggak penting sama sekali. Udah nggak usah dibahas. Tapi itu Pak fenomena, bukan fenomena. Itu bukan fenomena. Itu Anda biarkan, nggak usah Anda komentari, hilang dengan sendirinya. Coba aja nggak percaya. Cuma yang ramai kan karena Anda komentari. Karena Anda komentari, coba aja. Saya sudah menguji kalau bukan hanya omong kosong, ada sesuatu kelihatannya gede dibikin isunya, dan saya berkepentingan untuk komentari, saya diamkan karena saya analisa, oke, ini cuma iseng aja dan ini nggak penting, didiamkan, hilang, nggak sebulan, hilang. Karena kita ngomentari hal yang nggak penting, kita menjadi orang yang tiba-tiba nggak penting ngomentari hidup, nggak penting. Dan Rasul sudah sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau Islam Anda baik, yang bukan urusan Anda, nggak manfaat buat Anda itu nggak usah diurusi. Itu urusan Anda, nggak ada, sudahlah. Yang gitu itu nggak usah dibahas teman. Kenapa? Karena tadi dari mulai syahwat yang tinggi di generasi muda itu oleh ulama ditarik ujungnya kemakmuran bumi. Sekarang sudah bisa kita lihat negara-negara yang mulai khawatir karena mulai banyak generasi tua di negara itu, usianya usia tua. Kemudian tidak kunjung orang melahirkan, makin lama punya anak tuh makin beban. Kalau itu terjadi di negeri kafir, saya senang Pak, senang. Jadi cara kita mengalahkan Pak, gampang. Pindah ke negeri itu, punya anak banyak-banyak. Itu caranya. Gak perlu angkat senjata, jihadnya itu. Cuma punya anak banyak, itu jihadnya itu. Lahir aja tiap tahun itu. Induk cukup satu ya 4 kali 5 kan 20. Satu keluarga, satu bapak. Itu peradaban Pak. Antum Anda kalau anak muda kalau bicara peradaban nggak berani bicara syariat, nggak usah bicara peradaban. Antum main drakor aja. Yang kalau ini cuma meleleh, nangis, baharu biru, anak itu bukan kekuatan. Anak muda itu kekuatan. Final itu kalimat Qur'ani, nggak ada yang lain. Definisikan itu dulu deh. Itu kekuatan Pak. Dan nanti antum lihat, saya kasih contoh satu lah, ini bagi kalau kisah sirah enak Pak. Saya kasih kisah Pak, kekuatan anak muda itu kayak apa tuh. Hadisnya sering, mungkin sebagian antum sudah dengar, saya juga sering sampaikan juga di beberapa ceramah saya. Cuma hari ini mau saya lengkapi ceritanya, karena cerita itu sepotong sebenarnya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma itu unik, itu kan anaknya Amr bin As. Abdullah anaknya Amr bin As. Amr bin As itu Quraisy, pinternya luar biasa Pak, pinter. Bahkan di dalam sejarah sampai disebut, sampai dalam ungkapan, waktu ada ungkapan tentang pinternya orang Arab, orang Arab paling cerdas itu Amr bin As, satu dari 4 orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
orang cerdasnya kayak Umar, khalifah adil kayak Umar itu sama Amr bin As kagumnya Masya Allah. Padahal Amr bin As itu junior jauh, masuk Islamnya telat, tapi kan fair. Sampai sampai Umar mengatakan Amr bin As itu masuk negeri manapun itu tidak cocok jadi rakyat, cocoknya jadi pemimpin. Jadi ada orang teman-teman yang jadi rakyat itu memang nggak cocok. Sebaliknya ada orang nggak cocok jadi pemimpin, lah mbok tahu diri Anda tuh nggak cocok jadi pemimpin. Loh, kalau sahabat Nabi fair, betul tidak? Nabi berkata apa sama Abu Dzar Al-Ghifari, orang alim, zahid, orang yang zuhud sekali, nggak minat dunia Pak. Itu kalau mimpin dipastikan tidak akan korupsi. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un dha'if, wala tatawallayanna 'ala itsnain. Abu Dzar, kamu orang yang lemah, jangan pernah mimpin dua orang. Dua orang aja nggak boleh. Fair, Islam fair Pak. Abu Dzar kau orang memang soleh Pak Abu Dzar. Sampai Nabi itu sampai geleng-geleng kalau dialog sama Abu Dzar itu tentang surga itu. Saya sering sampaikan kalau ini. Karena Abu Dzar itu nggak ridho orang masuk surga itu caranya gampang. Enak amat masuk surga caranya gampang. Saya berjibaku kayak gini untuk masuk surga. Masa cuma mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk Islam. Nah, itu kan ada dialog hadis sahih yang antum tahu kan. Wa in zana wa in saraq ya Rasulullah, kata Abu Dzar. Orang masuk ngucap gitu doang terus zina mencuri masuk Islam juga? Kata Nabi iya. Walaupun nanti dalam proses hisab dan terserah Allah, tapi ujungnya masuk surga karena Anda mengucap syahadatain. Tak cukup sekali kan nanya dua kali. Wa in zana wa in saraq. Walaupun menzina dan mencuri masuk surga juga. Kata Nabi iya. Tak puas Pak, nanya lagi, wa in zana wa in saraq. Abu Dzar itu Pak, saking apa? Masuk surga nggak gitu kali caranya lah. Tahuan siapa kamu sama Rasul kan gitu kan. Tapi itulah Abu Dzar. Sampai Nabi ujungnya mengatakan, na'am wa in raghima anfu Abi Dzar. Ya, walaupun Abu Dzar nggak suka. Begitu Pak. Makanya dalam Islam fair. Kalau nggak pantas jadi pemimpin, nggak usah jadi pemimpin Pak. Tahu diri aja. Tahu diri. Oh Anda mimpin dua orang aja nggak bisa, mimpin yayasan kecil aja nggak bisa. kok jabat, kok melamar jadi anggota dewan, gimana sih Anda nih? Anda mimpin keluarga aja nggak bisa. Makanya dalam tema kepemimpinan kita tahu dimulai dari keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kan gitu. Balik ke tema Amr bin As. Amr bin As itu orang yang sebaliknya Abu Dzar. Gak cocok kalau jadi rakyat, cocoknya jadi pemimpin. Saya nggak bicara itunya, tapi antum tahu tidak? Amr bin As sama anaknya yang namanya Abdullah itu jarak umurnya, antum tahu berapa jarak umurnya? Kurang lebih cuma 15 tahun. Bapak sama anak jarak umurnya 15 tahun. Antum pernah lihat hari ini ada orang jarak umur 15 tahun dah? Luar biasa. Jangan Anda bilang ke saya itu zaman berbeda. Saya udah sering kalau ngaji itu dijengkel, saya udah sering jengkelnya. Itu zaman yang berbeda. Apanya yang beda? Memang Anda sekarang nyembah batu. Memang kiblat Anda sekarang ke Hollywood. Kan sama kiblatnya ke Ka'bah juga. Masalah zaman yang berbeda. Anda masih makan nasi. Matahari terbit masih sama menyinari bumi, buminya masih sama. Masalahnya apa? Masalahnya kita nggak mau belajar, itu masalahnya. Tapi kan tantangan, emang Anda pikir zaman dulu nggak punya tantangan gitu? Kalau saya sebutkan beberapa hal kita nggak ada apa-apanya Pak. Lihat Pak, beda usia 15 tahun. Jadi Amr bin As itu nikah umur 15 tahun kurang lebih. Punya anak Abdullah, salah satunya. Wah nggak usah diragukan kehebatan dua-duanya. Abdullah sang anak tuh itu yang membuat perawi Islam, perawi hebat Islam paling banyak yang meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat muda perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat, meriwayatkan 5.374 hadis. Tapi segitu paling banyak pun Abu Hurairah masih mengakui kehebatan seorang Abdullah bin Amr bin As dalam masalah periwayatan hadis. Jadi hebatnya Abdullah tuh. Jadi bapak anak luar biasa. Nanti Pak,
Nanti dua-duanya. Jadi kalau antum mau tahu tentang wilayah penaklukan Afrika sampai masuk ke Eropa melalui jalur selatan barat, melalui Spanyol, itu jasa bapak sama anak ini, Amr bin As sama Abdullah. Antum baca, karena mereka lah yang membuka pintu gerbangnya Afrika, yaitu Mesir. Itu bapak sama anak ini. Jadi kurang apa sekarang? Mau karya kurang apa? Beda umur cuma 15 tahun. Enak kali Pak ya? Kalau jalan itu kakak adik. Padahal anak saya ini gitu. Adik, oh enak. Sekarang bapak sama anaknya jalan udah kayak kakek. Ya gak apa-apa, cuma maksud saya, lihat bayangan Pak, karena banyak hal yang harus kita kerjakan bersama nak untuk membangun peradaban ini. Kita harus masih punya kekuatan bersama untuk merangkai ini menjadi sesuatu yang lebih istimewa di peradaban muslimin. Maka Abdullah kemudian sama bapaknya dinikahkan di usia yang sama. Bapaknya punya pengalaman kok, kan? Tapi kalau pengalamannya kurang indah ya jangan ditiru Pak. Bapaknya nikah umur 30, jangan anaknya umur 30. Terus nanti bapaknya bilang, bapakmu nih nikah umur 30. Anaknya harus jawab, saya ajari cara jawabnya. Pak, itu bukan prestasi dalam hidup Pak. Bisa ajari ya cara jawabnya ya. Gak apa-apa, saya enggak durhaka. Kenapa enggak durhaka? Karena ini konsep dalam syariat. Kalau konsep dalam syariat tidak boleh dilawan oleh siapapun, bahkan oleh orang tua kita sekalipun. Gak boleh. Kalau konsep dalam syariat nggak ada Pak. Gimana ceritanya? Zaman kemaksiatan kayak begini nikah umur 30 tahun. Sehingga ulama dulu sampai zaman masih bersih Pak, dulu sampai mengatakan kamu nggak kunjung nikah itu pilihannya cuma satu di antara dua. Kalau nggak kamu senang maksiat, kamu lemah syahwat. Bukan kalimat saya. Itu kalimat ulama abad 2, abad 3 di zaman masih bersih Islam, di masyarakat masih bersih Pak. Nanti kalau dia bilang tapi kan perlu persiapan, lemah kali. Kita bicara kuat sekarang kan. Nanti kita tunjukkan kalau namanya harus disiapkan ya pasti. Masa hidup nggak disiap-siap? Kita dihantui oleh hal-hal yang tidak perlu terjadi, kadang nggak terjadi dalam hidup ini. Nah teman-teman, jadi Abdullah dinikahkan di usia sama dengan bapaknya, 15 tahun dinikahkan. Cuma ada masalah serius. Ini ada masalah serius. Masalahnya adalah Abdullah ini kenal Islam dari kecil. Kalau bapaknya kan masuk Islam belakangan, ya, bapaknya kan masuk Islam tahun 7 Hijriah. Ya Abdullah ini kenal Islam dari kecil, Pak. Dididik dalam pendidikan Islam. Abdullah bin Amr bin As ini, Pak. Karena didikan Islam itu belajar ilmunya serius. Ahli ibadah, sholat, qiyamul lail, malam qiyamul lail, siang hari puasa, itu kerjanya Abdullah. Tilawah Quran luar biasa. Jadi Abdullah itu kalau tilawah Quran itu Pak, Quran yang sudah diturunkan saat itu ke Rasul SAW, itu dia hatamkan tuh sekali dalam sehari, tiap hari hatam. Anak muda Pak. Tiap hari hatam. Nanti malam dia qiyamul lail sepanjang malam, sahur puasa. Tilawah itu seharian. Tilawah itu sehari selesai. Jangan dibayangkan kayak sekarang, tilawah buka aplikasi gitu. Nggak ada. Zaman dulu kalau baca itu pasti hafal. Kan nggak ada yang bisa dibaca. Kan nggak ada tulisan. Antum tahu ini Abdullah bin Amr bin As datang di majelis Nabi, menghafal hadis-hadis Nabi. Ribuan riwayat datang dari Abdullah bin Amr bin As. Bapaknya ngelihat anaknya kayak gitu itu, wah anak saya luar biasa, tapi dia harus tahu dunia lain. Panggil sini, bapak nikahkan kamu dengan perempuan dengan nasab tinggi dari Quraisy. Wah itu lah, biar tahu dunia lain. Dengan tahu kan tadi itu, pokoknya sholat, tilawah, puasa itu tahunya tuh, ngaji, nuntut ilmu, menghafal ilmu itu. Nikah, biar tahu dunia lain. Dinikahkan
nikahkan sama bapaknya, Muhammad bin As. Abdullah nikah, bapak nikahkan kamu dengan wanita yang tinggi nasabnya di Quraisy. Nikah, Pak. Tapi Amr bin As ini kan tahu anaknya, model anaknya kan. Pokoknya senengannya itu ilmu ibadah. Nikah, akad nikah malam pertama. Besok pagi Amr bin As langsung datang ke mantunya yang baru nih, istrinya Abdullah. Gimana nak Abdullah? Gitu ya. Bapaknya udah dugaan saya, walaupun di riwayat tidak ada. Tapi dugaan saya, namanya bapak kan tahu anaknya, Pak. Ini Abdullah nih mesti ya. Coba saya tanya ke istrinya ya kan. Bener jawabannya. Tapi karena istri baik, Pak. Istrinya solehah, kalimatnya dijaga. Apa kata istrinya? Lihat kalimat istri. Ni'mar rajul li rabbi lam yakshif lahu kanafan walam ya'rif lahu firashan. Bahasanya itu. Lihat, saya terjemahkan letterlux apa adanya ya. Ini laki-laki yang hebat terhadap Robnya. Laki-laki yang hebat untuk urusan Allah, laki-laki yang hebat. Dia belum pernah lam yakshif lahu kanafan. Dia bahkan belum pernah menyingkap selimut. Walam ya'rif lahu firashan, dan belum tahu tempat tidurnya. Karena Amr bin As orang pintar. Jangan nanti antum bilang, "Wah, bagus anak saya." Enggak bagus. Anakmu enggak bagus. Nah, cuma ini perempuan baik, jadi bahasanya halus. Antum ngerti enggak? Ngerti, pasti ngerti kan? Gak, dia ada orang yang nggak senyum, Pak, jadi nggak ngerti pasti. Saya tahu nih nggak ngerti, karena kalau ngerti pasti senyum. Itu loh, Pak, Bapak Ibu, teman-teman anak muda semua. Secara bahasa saja tinggi, bahasa sahabat itu tinggi-tinggi. Jadi kalau komunikasi dengan sesama mereka itu bukan bahasa recehan, kotor, pasar jelek hari ini anak-anak muda, lisan kotor, najis lisan mereka itu. Kemudian itu dianggap biasa dan sudah menyebar. Itu enggak ada. Lihat bahasanya, lihat bahasa tingginya. Laki-laki terbaik dalam urusan Robnya, belum pernah menyingkap selimutnya dan tidak tahu di mana tempat tidurnya. Bagus kan? Bagus kalau untuk urusan pribadi. Tapi tidak bagus karena sudah punya istri. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ya, yang ketawa sudah lebih banyak, berarti udah lumayan. Udah lumayan. Tuh teman-teman, dipanggil Abdullah, sini, kata Amr bin As, dimaki-maki sama bapaknya. Kamu nggak tahu diri, itu wanita hebat, aku pilihkan wanita dengan nasab tinggi dan mulia, kamu biarkan begitu saja. Coba, bapaknya paham, anaknya ngerti, mantunya juga bagus bahasanya gitu loh. Kata Abdullah, kan bapak tahu saya memang begini kesukaannya, maksudnya senengannya sholat, tilawat gitu. Karena malam disebutkan ini, karena malam itu tuh seperti kebiasaannya, dia lupa dia sudah nikah itu. Seperti biasa, dia sholat, begitu dia mulai Allahu Akbar itu sudah Quran yang dihafal dan dibaca dalam sholat itu, dia udah jalan-jalan surga, rahmat Allah, ridho Allah, nanti masuk lewat ayat neraka itu menakutkan, masuk ke jurang neraka, api yang menyala. Begitu salam subuh, begitu subuh, air, mau sahur, besok siang puasa. Gimana coba ada pengantin baru? Bayangkan kan? Coba, saya cuma ingin cerita kepada antum tentang kuwah. Generasi kuat tuh kayak begitu itu. Itu baru, jadi saya udah bilang, orang badan bagus nge-gym tiap hari. Saya bilang, Anda belum kuat. Ya kan, kalau ukuran kuat cuma menang panco sama saya, itu nggak keren. Yuk kita sholat qiyamul lail di masjid sini. Seberapa lama Anda kuat berdiri, kita uji. Ayo, kalau Anda orang kuat.
katanya nge-gym badan bagus. Orang sholat Pak, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allahu akbar. Ayo kita sholat di sini, kita uji kekuatan kita. Itulah salafus soleh itu, anak-anak muda itu. Bukan cuma badan bengkak doang. Paham teman-teman ya? Itulah kuwah tuh. Itu kuwah yang lebih hebat dari sekedar badan bengkak tadi itu. Maka kemudian kata bapaknya, kalau gitu gini Abdullah, kita ngadep Rasul. Gak bener kamu nih. Bang, gimana coba? Kata Amr, Abdullah, saya senangannya gini ya, mau gimana? Bapaknya udah nggak bisa ngatasi urusan begini. Lihat Pak, bedanya jauh banget kan generasinya, ya kan teman-teman? Zaman sekarang turun ke bawah, zaman mereka naik ke atas. Ayo kita sesuaikan tuh, ayo kita sesuaikan dengan mereka. Kita nggak akan bisa menyamai sahabat Pak. Karena mereka generasi terbaik, itu teks Qur'ani dan teks Rasul. Tapi mari miliki semangat seperti semangat seorang tabi'in. Ada tabi'in namanya Tawus, Imam Tawus. Imam Tawus itu alim besar di kalangan tabi'in. Itu kalau sudah malam capek qiyamul lail tuh, sudah mulai duduk, pahanya dipukul-pukul. Ayo bangun, jangan capek. Apa sahabat Nabi mengira cuma mereka yang bisa dekat dengan Nabi, cuma bisa mereka yang dekat dengan Nabi. Demi Allah, saya akan berlomba, saya akan berdesakan dengan mereka untuk bisa dekat dengan Nabi SAW. Ini amal saya persembahkan. Itu Tawus Pak. Ya kita nggak bisa juga ya mendekati Pak. Itu kan begitu mestinya tuh. Maka ngadep ke Nabi dua-duanya. Dua-duanya ngadep ke Rasulullah SAW. Bapaknya mengadukan masalah anaknya. Rasul juga udah hafal loh ini muridnya. Abdullah kan cetakan Rasul juga. Karena Nabi yang nyetak, Nabi tahu cara menyelesaikannya. Nabi nanya, Abdullah, baca Quran setiap hatamnya perlu berapa lama? Tiap hari Rasulullah. Kurangi. Berapa ya Rasulullah? Sebulan sekali hatamnya. Kelamaan. Bahkan kalimatnya, da'ni atamatta' bisyababi. Kalimat itu Pak. Yuk kita jadikan itu jargon, kalimat-kalimat gitu tuh. Biarkan aku nikmati masa mudaku. Itu kalimat Abdullah di hadapan Rasul saat ditawar ibadahnya. Ngerti maksudnya? Jadi kalimat biarkan aku menikmati masa mudaku itu persepsinya bukan persepsi maksiat hari ini. Itu kalimat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Da'ni atamatta'u bisyababi. Biarkan aku nikmati masa mudaku ya Rasulullah. Teman-teman ya. Itu kalau antum definisikan pemuda itu kekuatan. Semuanya kebalik-balik. Kalimatnya sama. Kalimat ini juga dipakai oleh orang-orang hari ini. Mumpung masih muda, tapi maksiat. Ya kan? Ada ya, antum jadiin itu, tulis gede-gede di kamar antum kalau anak muda-muda itu. Da'ni atamatta'u bisyababi. Biarkan aku nikmati masa mudaku. Bawahnya kasih dalam kurung Abdullah bin Amr bin As. Jangan sampai nggak dikasih dalam kurung. Nanti kalau nggak nanti tafsirnya ngawur. Tapi begitu Abdullah bin Amr bin As begitu ngeliat, oh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sebulan. Kurang ya Rasulullah. Kalau gitu tiap 2 minggu nggak masuk, seminggu sekali. Jadi antum tahu anak muda dulu Pak, kalau ibadah tawar-tawarannya diturunin sama gurunya, bukan dinaikin. Sekarang ayo sholat, ayo ya Allah susah banget sih bocah-bocah ini gitu. turun Abdullah turun. Kata Rasul seminggu sekali. Tak bisa ya Rasulullah, saya masih kuat. Ada 2 riwayat yang pernah saya baca. Rasul turunkan sampai 3 hari. Oke 3 hari dah, jangan tiap hari. Tapi ada riwayat yang mengatakan mentok di seminggu. Kata Nabi nggak bisa. Karena nggak bisa ya guru Pak, guru. Jadi kalau masih nego anak nggak bisa, keluarin kata pokoknya, ya kan? Guru ngerti maslahat muridnya, kok aman kalau itu. Aman. Kata Nabi nggak bisa. Paling cepat kamu hatam Quran seminggu. Nah, karena guru kan taat. Nah, siap.
kamu qiyamul lail bagaimana? Kamu puasa bagaimana? Ya saya nih puasa tiap hari. Kata Nabi seminggu 3 hari aja. Maaf, sebulan 3 hari saja. Al-ayam al-bid, sebulan 3 hari. Gak bisa ya Rasulullah, semua sebulan cuma 3 hari. Kalau begitu seminggu 2 kali, Senin Khamis. Gak bisa ya Rasulullah. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi kalau gitu gini, 2 hari buka, 1 hari puasa. Gak bisa ya Rasulullah. Kalau gitu puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan itu puasanya saudaraku Dawud alaihissalam. Dia orang paling ahli ibadah di muka bumi ini. Itu guru ngomong, oh siap guru, siap. Kamu mau jadi apa kan gitu. Ini ngatasi anak muda, Pak ya. Dikasih perempuan cantik, pinter, soleha nggak minat. Itu cara ngatasinya begitu. Karena buat dia kebesaran, dan nanti orang besar. Atau bacalah biografi Abdullah bin Amr bin As, orang besar dalam sejarah Islam. Jadi dinego dengan cara itu. Ya teman-teman, jadi al-quwwah, kekuatan luar biasa. Bukan cuma zaman sahabat loh, itu zaman generasi kesini terus sama. Atau baca kisahnya Abdurrahman Ad-Dakhil. Saya sering sampaikan Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil itu begitu runtuh kerajaan orang tua, kerajaan dinasti Bani Umayyah, maka kan dia putra mahkota yang akan menjadi penggantinya, maka dia harus lari karena dia dikejar untuk dibunuh. Maka kemudian dia lari ke arah Mesir. Dari pusat pemerintahnya di Syam, di Suriah, lari ke Mesir, turun ke bawah lari ke Mesir. Itu umurnya 19 tahun. Dimulai dari menyeberangi sungai besar. Nyebrang, itu kekuatan namanya. Dia seberangi berdua sama saudaranya nggak kuat balik, begitu balik dibunuh. Dia berenang terus, seberang, jalan kaki, 19 tahun nih, masuk Mesir, ngumpet karena di semua tempat dia dicari, ngumpet 19 tahun, terus bergerak ke arah barat sampai Maroko. Antum tahu Mesir Maroko jaraknya kan? Jangan antum pikir dari sini sampai ke situ kan? Sampai Maroko dia ngumpet di suku ibunya, suku Barbar. Dia membangun kekuatan, dia komunikasi, saya mau masuk ke Spanyol, ke Andalus. Dia kirim orang kepercayaannya, cek dulu, bolak-balik cek. Kemudian dia putuskan masuk. Antum tahu 19 tahun dia lari, 25 tahun jadi pemimpin besar di Andalus. Tapi itu kekuatannya. Ya teman-teman ya, jadi memang pemuda itu kekuatan. Yang loyo, yang lemes diganti ya, nggak masuk di sini. Segala sesuatunya. Maka dari itu teman-teman dirahmati Allah, kita ini perlu mendesain ulang itu. Kita desainnya dimulai dari definisi yang kita perbaiki. Sudah, pemuda itu kekuatan di antara 2 kelemahan. Itu kalau antum cek lebih detail tentang kata itu luar biasa. Karena begitu lemah bayi akan memasuki masa bayi, kemudian nanti tufulah, mulai masuk masa tamyiz. Nah, tamyiz itu mulai pinter, mulai bisa memilah, terus naik disebut memasuki masa kuat. Itu adalah saat dia balik. Itu balik dia kuat. Kalau balik zaman dulu 15 tahun, itu artinya masa lemah dimulai dari syekhukhah, usia tua itu dalam hitungan para ulama itu 60 tahun mulai masuk syekhukhah. Gak mesti lemah fisiknya, enggak, tetapi itu rata-rata memasuki usia lemah. Syekhukhah 60 tahun. Jadi kalau pemimpin negara di atas 60 tahun tuh ya saya gimana, lemah mimpin kan saya repot, Pak. Betul enggak? Kita kalau mau solusi nih di fase kekuatan, itu solusi. Semua hal, semua permasalahan yang ada, mau solusi, letakkan di usia kekuatan. Fase dari 15 sampai 60 itu fase. Dan itulah usia kebesaran muslimin zaman dahulu. Itu generasi muda coba, dengan beberapa fasenya. Dan antum akan lihat nanti puncak kebesaran diisyaratkan oleh Nabi SAW.
Ada 2 usia. Yang pertama di hadis Nabi, di salah satu riwayat Nabi SAW menyampaikan tentang usia ahli surga itu 33. Ulama mengatakan, mengapa usia penduduk surga itu semua diratakan 33? Ulama mengatakan karena usia 33 adalah usia yang paling sempurna untuk menikmati semua jenis kenikmatan. Ya. Jadi kalau 33 mulai asam urat, mulai ya, pilek-pilek, ya, masuk angin. Ada yang salah, hidup antum ada yang salah. 33 tahun, Pak, usia ahli surga. Antum kok asam urat, ya. Kenapa? Karena surga itu semua kenikmatan. Dinikmati anak kecil tidak sempurna, dinikmati orang tua tidak sempurna. Maka diberikan usia paling ideal. Quran ngasih satu usia lagi, kesempurnaan, yaitu usia 40 tahun. Al-Ahqaf 15. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. 40 tahun. Maka rata-rata para nabi dapat wahyu umur 40 tahun, itu kesempurnaan. Itu. Ya, nah, teman-teman dirahmati Allah. Tadi saya sampai jam berapa, Ustaz? Jam 10, masih ada waktu. Teman-teman, tadi saya katakan kalau kita mau ngaji barokah itu pakai Quran enak. Panduannya nanti enak. Saya nanti kasih pembukaan jalannya, nanti di rumah bisa anak muda kalau lagi kumpul atau lagi sendiri dialog dirinya dengan Quran, tadaburi Qurannya. Untuk tadabur sah, mentadaburinya. Kalau mau tahu benar atau salah kesimpulannya nanti bisa ditanyakan kepada ahlinya. Bapak, ibu, suami, istri, diskusi tentang anak-anaknya, tentang Quran, diskusi supaya tahu tuh. Quran ternyata mengungkap tentang sosok pemuda dalam Quran. Ini juga sering saya sampaikan, tapi nanti saya mau dalami lebih dalam. Pemuda dalam Quran yang ada sosoknya, kalau kata fata, fityan, fityah, itu ada beberapa itu yang tidak tersebut sosoknya, atau tidak disebut, tidak mencolok sosoknya, bahkan tidak ada nama, bahkan umum. Tapi ini ada yang kata fata atau fityah ditempelkan kepada sosok. Saya kasih ringkasan, nanti tidak tadaburi. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu karena Nabi Ibrahim begitu menghancurkan patung-patung itu, ya kita tahu semua kisahnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu menghancurkan, kampaknya ditaruh di patung paling besar gitu ya. Masyarakat kaget, tempat ibadah Tuhan mereka berantakan. Kemudian mereka nanya, siapa yang kerjaan ini? Mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada fata itu usia muda, pemuda-pemuda di awal usianya, bahkan bisa di bawah 20 tahun. Masyarakat bilang, kami dengar anak muda itu suka mencaci maki Tuhan kita ini, namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim waktu menghancurkan kemusyrikan itu usianya sangat amat muda. Itu Ibrahim alaihissalam. Itu satu. Yang kedua, kita tahu Ashabul Kahfi. Kita tahu Allah menyebut kata fata di sana, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah fityah. Fityah itu jamak dari kata fata. Anak-anak yang masih belia-belia, masih muda-muda, yang beriman pada Rabbnya, kami tambahi petunjuk bagi mereka. Itu Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga, nanti ditadaburi, nanti kita coba ambil salah satunya. Yang ketiga adalah kita tahu masih di surat Al-Kahfi itu tentang fata Musa, istilahnya fata Musa. Idz qala Musa li fatahu. Ketika Musa berkata kepada fata, pada anak muda yang membersamai Musa. Jadi anak muda ini nempel ke Musa, ya, dia ngabdi ke Musa alaihissalam. Ini karena walau tidak ada namanya, tetapi dia sangat terkenal, dan karena kelak suatu hari nanti dia menjadi nabi. Menjadi nabi, yaitu Yusha bin Nun. Ya, nanti coba kita masuki. Itu yang ketiga, Yusha bin Nun, surat Al-Kahfi. Kemudian yang keempat, seorang nabi juga, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Allah berfirman tentang
ibu-ibu yang gosip di Mesir. Sama Pak, dari dulu dari zaman Fir'aun sampai sekarang ibu-ibu gosip. Wa qala niswatu fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Ibu-ibu di Mesir lagi ngegosip dari zaman Fir'aun sama ya. Itu istrinya pejabat negeri ini godain fatanya. Nah, anak muda yang bantu dia tiap hari itu digodain sama dia. Wah, jadi top isu pekan ini, top issue of this week, ya kan? Ini isu paling marik ini saya. Isu gunjingan. Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf alaihissalam disebut fata saat itu. Itu aja dulu, saya kasih 4. 1 Nabiullah Ibrahim, 2 apa tadi? Ashabul Kahfi, 3 Yusha bin Nun, 4 Yusuf alaihissalam. Saya pengen ini sebelum nanti kita masuki supaya barokah nanti kita bacain Qurannya. Saya pengen, tapi ini anak muda yang angkat tangan. Saya pengen ada yang angkat tangan, boleh laki boleh perempuan. Atau satu laki satu perempuan. Kasih judul Pak. 4 sosok ini yang melintas di kepala antum. Gak usah panjang-panjang kalimat, 1 kata kalau perlu, 1 atau 2 kata tentang ini pembahasan besarnya apa. Ibrahim yang melintas di kepala antum, pembahasan besar tentang fatanya apa, kepemudaannya Ashabul Kahfi, tema besarnya apa, kepemudaannya Nabiullah Yusuf apa, kepemudaannya Yusha bin Nun apa, tema besarnya. Oke? 1 dari laki, 1 dari perempuan. Ada? Angkat tangan. Ada mic, boleh teman-teman? Ayo Ustaz, ya, boleh. Yang mana Ustaz? Yang mana angkat tangan? Anak muda ya, saya mau anak muda. Terus antum pilih Ustaz, antum pilih aja. Oh, ada hadiah. Ini hadiah. Memang sudah kita siap hadiah. Silakan. Siapa? Sebelah mana ya? Boleh pilih sama Ustadz? Antum yang pilih. Antum yang pilih. Masya Allah. Baik, boleh mungkin di sebelah kiri Bapak yang ini Pak. Boleh berdiri. Stand mic-nya di sebelah. Oh ya, boleh mendekat ke stand mic. Oh ya, boleh ini aja. Saya teringat dengan kisahnya Yusha bin Nun yang dia mampu memasukkan Bani Israel ke tanah yang telah dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis. Jadi menaklukkan. Cek. Saya ulangi pertanyaannya. Ini 4-4-nya dalam Quran. 4-4-nya dalam Quran disebutnya fata. 4-4-nya. Saat disebut fata dalam Quran itu, tema besar apa yang disebutkan tentang kepemudaannya saat disebut mereka ini adalah fata? 4-4 nama ini, 4 sosok ini, umpamanya Ibrahim disebut fata. Tadi saya ceritakan umpamanya kisah dia menghancurkan patung. Saya ingin antum kasih 1 atau 2 kata, umpamanya contoh kalimat gini. Oh, yang Ibrahim tauhid Ustaz. Yang Ibrahim tauhid. Itu begitu. 4 sosok langsung. Ya, silakan. Ibrahim berani. Ibrahim seorang pemberani. Ibrahim pemberani. Lanjut. 4-4-nya Ustaz, 4-4-nya. Ashabul Kahfi. Karena ini kan kisahnya akrab lah kita ya. Ashabul Kahfi. Seorang yang taat, yang takut kepada Allah. Ashabul Kahfi, anak muda yang takut kepada Allah. Takut pada Allah. Lanjut. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun nurut pada gurunya. Nurut pada gurunya. Oke. 3, 4. Yusuf ya. Yusuf alaihissalam. Yusuf juga mampu menahan syahwat. Mampu menahan syahwat. Bisa diulang? Ini bagus nih. Atau lupa? Insya Allah. Bisa diulang?
Satu Tadi pemberani, Ibrahim pemberani. pemberani. Yang kedua taat pada Allah. Yang ketiga Yang ketiga taat pada gurunya. Taat pada gurunya. Yang keempat nahan syahwatnya. Bisa menahan syahwat. Jazakallah khair. Ini ada buku untuk antum. Ini Sirah Nabawiyah Sofi Rahman Mubarak Furi. Betul Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Baiklah, jazakallah khair insyaallah. Di perempuan ada satu. Ah itu. Perempuan mana saya nggak tahu, ditunjuk aja John. Berikan ke mic-nya ke anak-anak muda kita. Boleh yang akhwat mungkin dibantu oleh panitia akhwat. Silakan panitia akhwat. Di sebelah sana, sudah ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang Ustadz tadi keutarakan bahwa yang keempat pemuda itu adalah semuanya, intinya adalah tema besarnya adalah semua pemuda yang mempertahankan keimanan. Ini satu judul untuk 4. Ya, Oke, satu judul untuk 4, yaitu pemuda yang kukuh dan kuat dengan keimanannya. pemuda yang kukuh dan kuat dengan keimanannya. Nggak kasih subjudul nggak? Sinawar, sinawar. Nggak dikasih subjudul nggak? Masing-masing. Kasihlah subjudulnya. Subjudulnya adalah Kan temanya beda-beda ini. Peristiwanya karena dipotret oleh Quran, potretnya beda-beda. Betul bahwa semuanya adalah generasi yang beriman. Lanjut, silakan. Nabi Ibrahim mencari Tuhannya dengan keimanannya. Ibrahim mencari Tuhannya dengan keimanannya. Terus Isa bin Nun tadi itu taat patuh kepada pemimpinnya. Yusha bin Nun taat pada pemimpinnya. Ya. Maksudnya Musa maksudnya Iya. alaihissalam. Terus Yang ketiga itu Ashabul Kahfi, yaitu mempertahankan keimanan dengan keteguhan hatinya. mempertahankan keimanan dengan keteguhan hati. Ashabul Kahfi. Terus Yusuf, yaitu apa? Mempertahankan keimanannya dengan keyakinan dan menjaga syahwatnya. jaga syahwatnya. Yang menjaga syahwatnya. Oke. Saya ngasih judul sekarang. Ini nanti bukunya dikasihkan ke beliau yang jawab ya. Di panitia diarahkan. Sekarang saya ngasih judul, antum ngasih hadiah saya sekalian. Saya ngasih judul sekarang. Tuh lihat teman-teman. Waktu Ibrahim disebut Fata, segitu banyak kisah Ibrahim dalam Quran alaihissalam. Tapi waktu disebut Fata, Ibrahim sedang berhadapan dengan kemusyrikan. Ya? Makanya tadi saya katakan kalau dikasih judul, kan itu sebenarnya seputar mempertahankan tauhid atau tauhid versus kemusyrikan. Nanti judul-judul ini teman-teman untuk supaya antum tahu anak muda itu harus ngapain, fokus hidupnya ngapain gitu. Karena itulah contoh sosok besar yang disebutkan dalam Quran. Satu tentang tauhid versus kemusyrikan. Itu tentang Ibrahim. Ashabul Kahfi, kita semua tahu Ashabul Kahfi masuk dalam gua. Kemudian oleh Allah dipuji, mereka adalah fityatun amanu birabbihim, anak-anak muda yang beriman pada Rabbnya. Tentu tadi sebagai yang disampaikan itu pembahasannya tentang mereka sebenarnya adalah menyelamatkan agama dari fitnah. Kalau fitnah itu sumbernya dari mana? Nanti sumbernya dari pemimpin yang zalim. Jadi ini anak muda versus pemimpin kafir. Di bab ini tuh mereka pertahankan agama mereka, mereka larikan agama mereka dari fitnah. Ini kalimat melarikan agama dari fitnah itu kalimat Rasulullah Muhammad SAW. Yafirru bidinihi minal fitan, dalam tema lain ya, bukan tema Ashabul Kahfi. Melarikan agamanya dari fitnah. Itu orang beriman begitu. Kalau agamanya di sini menjadi terfitnah agama di hidupnya, maka dia harus larikan. Entah apapun bagaimana dia menyelamatkan agamanya, itu paling penting dalam hidup. Itu pertahanan paling terakhir. Kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, maka agama ini harus dipertahankan. Itu Ashabul Kahfi. Yang ketiga Yusha bin Nun. Yusha bin Nun pembahasan dengan Musa. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta
ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba, itu pembahasannya perjalanan jauh untuk ilmu. Jadi ini judulnya anak muda dan ilmu. Yang keempat, tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, ini lebih mudah dipahami karena kisahnya panjang sekali. Tapi saat Musa disebut sebagai pemuda, itu urusannya urusan cinta dan syahwat. Jadi temanya adalah tema cinta dan syahwat. Nah, saya ulangi, tauhid dan kemusyrikan, pemimpin zalim, anak muda versus pemimpin zalim, ilmu, cinta dan syahwat. Anak muda nggak lepas dari itu Pak temanya. Sayang kalau antum cuma selalu kalau mau tema di sinetron ataupun ngaji temanya cuma cinta aja Pak. Quran punya 4 sosok tuh, lihat, 1 tauhid versus kemusyrikan. Kedua tentang kepemimpinan, pemimpin zalim dilawan, pemimpin zalim anak muda nggak bisa diam. Anak muda kok ikut-ikutan zalim? Nggak ada tempatnya anak muda ikut zalim itu. Yang ketiga ilmu, yang keempat bicara cinta dan syahwat. Paham ya? Kenapa saya minta didefinisikan? Karena ini kaidah dalam memahami Quran, teman-teman. Para ulama mengatakan karena Quran itu mukjizat. Di Quran ada yang dibahas detail, ada yang dibahas umum, ada yang tidak dibahas. Nanti dibahasnya di hadis Nabi umpamanya, atau di penjelasan para ulama mengambil dari kaidah umum. Itu bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Banyak kok sosok pemuda hebat, banyak kok sosok pemuda masalah, tapi ternyata yang Allah hadirkan pemuda-pemuda yang luar biasa istimewa. Itu yang tadi saya yakinkan pada teman-teman bahwa pemuda itu istimewa. Kenapa? Quran ngasih sosok semua pemudanya positif, gak ada yang negatif. Gak ada yang negatif. Saya bilang satu-satunya yang negatif adalah kisah pemuda disebut Fata juga dalam surat Yusuf juga. Itu adalah 2 anak muda yang masuk penjara bareng Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, 2 fata. Ini yang salah satunya bermasalah memang. Karena si raja mati, diracun. Siapa yang ngeracun? Salah satunya. Biar gimana pun ya, antum tahu nggak kenapa raja diracun? Ini saya ceritain tapi jangan dicoba ya. Saya kasih tahu, jangan coba. Di dalam penjelasan ulama, dalam penjelasan ulama tuh, 2 anak muda ini yang nanti dijeblosin penjara. Kenapa yang meracun 1 yang dijeblosin 2? Karena saat itu belum jelas siapa yang meracun, tapi dipastikan salah satunya. Yang 1 pemberi makan raja, yang melayani makanan raja, yang 1 melayani minuman raja. Ya, anak muda melayani. Ceritanya ini disebutkan, ini unik disebutkannya. Masyarakat dan para tokoh-tokoh negara itu karena pemimpin ini udah kelamaan mimpin, udah bosen lihatnya. Kita racun aja yuk, biar cepat mati. Enggak, saya mau nanya antum. Lihat antum, lihat. Abdurrahman An-Nasir itu memimpin Andalus 50 tahun lamanya. Dan itu bukan satu-satunya orang yang memimpin puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa masyarakat bosan? Tidak. Kenapa nggak bosan? Masyarakat suka. Kalau bisa Anda hidup terus, pimpin kami terus. Kenapa? Nyaman hidup di bawah kepemimpinan Anda. Jadi kalau dipastikan bosan itu antum tahu kan, nggak punya karya. Akhirnya punya ide, kita racun aja yuk, racun punya. Maka saya bilang jangan dicoba. Enggak, saya khawatir antum ngaji, Ustaz Budi gitu ngajari, pokoknya bosan kita racun aja, racun. Jangan. Jeblosin penjara dua-duanya untuk dicek siapa. Oke, cuma itu. Tapi Quran mengisahkannya tidak dipisahkan, karena yang 1 nggak bersalah. Maka ditempel tuh pemuda yang tergoda tadi itu ya, disuruh ngeracun, dia ngeracun, itu ditempel dengan pemuda yang nggak salah, ditempel berdua gitu. Cuma itu. Tapi yang layarnya yang kita sebut 4 sosok ini, 4-4-nya semuanya istimewa. Itu yang saya katakan,
memandang pemuda itu yang positif. Quran ngajari kita memandang positif. Tapi karena kita memandang pemuda nggak pakai Quran, selalu negatif memandang mereka. Akhirnya bikin program itu, semua programnya antisipasi, mengantisipasi generasi muda dari kejahatan, semua antisipasi. Program apaan itu? Itu program darurat namanya. Hidup kok serba darurat, kan? Kalau darurat kok bisa hidup, coba itu gitu. Oke ya teman-teman, jadi ini empat sosok nih, dan ini 4 judul besar. Anak muda ini, antum kejar hidup antum 4-4-nya tuh. Satu apa tadi? Al-iman wa tauhid versus kemusyrikan. Anak muda kemusyrikan enggak, mau dikemas pakai apa, kayak mau pakai mempertahankan budaya leluhur. Nah, antum punya ilmu tauhid yang benar enggak bisa. Yang kedua apa tadi? Pemimpin kafir, pemimpin zalim. Perlawanan terakhir adalah kita larikan, kita selamatkan agama kita dari fitnah. Buat tak mungkin, makanya dimanapun anak muda selalu akan menjadi unsur perubahan di sebuah negeri. Tapi harus pakai ilmu dia. Harus semua pakai ilmu pasti. Yang ketiga apa tadi? Ilmu. Nah, ilmu. Anak muda itu kayak tadi Abdullah bin Amr bin As. Ilmu. Nah, teman-teman, di bab ilmu itu di salah satu ceramahnya Syekh Dr. Utsman Al-Khamis hafizallahu taala, beliau mengatakan begini. Kata beliau, 67% hadis Nabi diriwayatkan oleh 7 anak muda dari sahabat Nabi. Bayangkan Pak, 67% ajaran syariat ini sampai ke kita, 67% itu diriwayatkan hanya oleh 7 anak muda, 7-7-nya pemuda. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Abdurrahman bin Auf, bukan. Anak muda semua. 4 dari muhajirin, kata beliau, 4 dari muhajirin yang 1 Yaman, 3 Mekah, yang 3 dari Ansor. Yang 4 muhajirin, nomor 1 paling banyak perawi periwayatannya Abu Hurairah, itu yang Yaman, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi nama aslinya. Kemudian yang kedua Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Yang ketiga Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Yang keempat Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, istri Nabi SAW. Yang dari kalangan Ansor, yang nomor 1 adalah khadimu Rasulillah, ya, pembantunya Rasul. Makanya memang begitu dari dulu. Nanti kisah Yusha bin Nun kan sama Pak, ya. Ada, saya sering menyebutnya tentang anak muda dan idhofah. Jadi anak muda itu masalahnya nempel sama siapa. Kalau anda nempel sama Nabi, jadi Nabi. Yusha bin Nun nempel ke Musa, layak jadi Nabi, Allah ridho, kasih jadi Nabi. Anas bin Malik nempel ke Rasul, kerjaannya bawain sendal. Anas itu kerjanya bawain sendal. Nanti Nabi perlu wudu, dibawain air wudu. Terus perlu minum, ya Rasulullah minumnya gitu. Nanti disuruh-suruh, Nas ke pasar, siap ya Rasulullah, ke pasar. Itu umur 10 tahun. 10 tahun. Jadi Rasul wafat umurnya baru 20 tahun. Rasul wafat jadi alim besar, jadi pemimpin besar, jadi orang kaya raya, meninggal dalam istananya. Anas bin Malik, kita semua tahu itu, ya kan? Itu jadi nanti babnya bab siapa, anda nempel dengan siapa. Anak muda tuh bab nempel sama siapa? Tuh nempel aja, nempel yang benar tapi, ya kan? Itu nanti kalimat fatahu. Oke, nanti kita bahas. Jadi itu yang 4 muhajirin, yang 3 Ansor. Nomor 1 Anas bin Malik, nomor 2 Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini seorang alim besar di kalangan sahabat juga. Dan yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu 7. Kata Syekh Utsman Al-Khamis, beliau mengatakan bahwa 7 ini meriwayatkan 67% hadis Nabi SAW. Jadi antum tahu sekarang ya, bahwa syariat Islam ini sampai ke kita itu jalurnya semuanya rata-rata pemuda, ya.
Yang tua-tua gini kan sudah susah Pak. Mau ngafal kecampur capik bawang semen susah kan, mau gimana? Mau coba memahami sudah susah ya kan. Kita mau coba dialog, karena ilmu itu perlu dialog, perlu debat, itu ilmu. Nah orang tua kalau debat baper, orang tua debat baper. Kalau anak muda kan debat aja, diskusi, dialog, debat nggak salah. Anak muda itu dalam debat ilmu ya. Orang tua debat baper, debat ilmu, tiba-tiba dia ngomong, bocah kemarin sore debat saya, Pak itu bukan tema Pak. Bukan gitu kan, tema kita ilmu, judulnya ini. Gitu anak muda begitu ya. Jadi itu ilmu sampai kita dengan cara itu. Oke teman-teman. Nah ini 4 poin besar tadi itu saya bilang. Tentu kita nggak cukup waktunya. Kalau cukup waktu saya bukain Qurannya. Belum nggak cukup waktu. Kita punya waktu untuk mengisi supaya pengajian kita barokah Pak. Saya minta satu yang ngajinya enak gitu siapa? Kita buka ayatnya. Atau mau milih yang mana? Ibrahim, Ashabul Kahfi, atau Yusha bin Nun, atau Yusuf alaihissalam? Antum milih mana? Hah? Yusuf. Hah? Yusuf. Gini, boleh nggak saya milihin? Kayak pertimbangan saya milihnya. Kalau Yusuf antum sudah sering bicara cinta, tapi saya minta antum pelajari Yusuf supaya cinta antum bukan cinta picisan. Belajar dari Romeo dan Juliet. Antum belajar dari cinta mulia. Ulama menulis kitab-kitab tentang cinta, cuma tidak dipelajari. Yang antum pelajari bukan kitab ulama. Ulama nulis tentang cinta, ya, nulis tentang cinta. Cinta sesama, cinta laki perempuan. Ditulis. Lengkap kok Islam ini, karena Islam ini indah Pak. Cuma itu kan gak pernah dikaji. Cuma tadi ngomongnya aku dan kamu sama dengan kita, apa itu kalimat murahan gitu tuh. Gak main level gitu kan, dicintai atau mencintai ya. Buka kitab ulama, kita bicara cinta, indah Pak, indah banget. Kalau antum belum pernah ngaji, saya kasih tahu sekarang. Ngaji kitab ulama tentang cinta, indahnya tetap sama, indah sekali, mengharu biru ya, penuh dengan rasa, tapi dipastikan suci dan mulia. Itu bedanya. Ya, nanti kalimat antum akan berubah, Pak. Tinggi kalimat antum, bukan cuma kayak tadi itu kalimat gitu-gituan tuh. Ngaji, berhentikan ngaji gitu-gitu doang tuh, ada ngaji apa? Ngaji yang betul, teman-teman. Anak muda sudah saatnya, ilmu-ilmu. Ya. Oke, antum bicara Yusuf sudah sering, bicara tentang ilmu mungkin sudah sering. Bicara tentang tauhid yang sering. Gimana kalau kita bicara menjelang pemilu, kita bicara pemimpin zalim aja yuk. Jadi Ashabul Kahfi ya. Gimana? Setuju apa enggak nih antum? Enggak setuju. Setuju, yo. Ya minta dong yang tilawahnya enak. Kita punya waktu 10 menit. Sat, ya boleh Sat ya? 10 menit boleh ya? Aman, boleh Sat? Hah? Boleh. Boleh ya, 10 menit. Betul, yang enak kita nikmati. Kita baca Sat, Al-Kahfi Sat. Pemuda dan pemimpin zalim. Kita nikmati. Betul Sat. Al-Kahfi Sat. Antum buka dari ayat pertama, nanti kalau ada saya perlu hentikan untuk sedikit tadabbur, kita hentikan. Boleh Sat dari ayat pertama ya? Betul. Biar majelis kita dipenuhi dengan ayat Allah yang barokah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Ada kata ar-raqim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim. Ar-raqim ini Ashabul Kahfi kisahnya dimulai. Nanti kalau untuk belajar sababun nuzul apa itu ditafsir silakan dipelajari ya. Ar-Raqim, apa Raqim itu? Ada beberapa pendapat ulama, tapi saya ambilkan yang dibahas oleh beberapa kitab tafsir. Salah satunya kita Imam Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir rahimahullah taala. Beliau mengatakan Ar-Raqim itu adalah buku catatan ilmunya anak-anak muda itu. Anak muda itu waktu masuk gua, waktu mau masuk gua itu mereka ternyata mereka sangat peduli dengan buku ilmunya. Ar-Raqim itu pertama. Pendapat kedua yang dinukil oleh Imam Ibnu Ashur adalah Ar-Raqim itu mereka suka nyatat di buku mereka kayak buku diari itu hari ini nyebutnya ya. Jadi mengapa kami harus memutuskan masuk gua itu ditulis di situ sama dia. Anak muda mencatat biografinya sendiri itu. Nah itu. Jadi teman-teman anak muda itu dari dulu memang harus akrab sama buku dari dulu. Dari dulu. Oh anak muda kok senengannya game. Mau jadi apa modal game? Anak muda itu kawannya buku dari dulu. Ini Quran yang bicara kan? Kalau nggak megang buku, nempel ke guru. Seperti Yusha bin Nun. Wa idh qala Musa li fatahu. Tadi saya bilang saya ya, Ar-Raqim tadi saya katakan wa idh qala Musa li fatahu. Musa berkata pada fatahu. Itu kalau di dalam ilmu bahasa Arab, fatahu itu artinya fata dan hu. Hu itu kata ganti artinya dia. Dia kembali ke Musa, jadi anak mudanya Musa. Itu dalam bahasa Arab namanya idhofah. Jadi fata diidhofahkan ke hu. Fatahu. Kata idhofah itu artinya ditempelkan, ditambahkan, disandarkan. Jadi anak muda itu kalau mau berhasil tinggal Anda menempel ke siapa. Itu kata kuncinya, sesederhana itu. Ya tadi sudah bilang ya. Maka kalau enggak bawa buku, nempel ke orang-orang mulia. Anak muda ada. Itu kata kuncinya itu.
Maka kalau itu dilanggar, yang dipegang kesia-siaan, dia nempel kepada yang tidak baik, ya pasti rusak. Sudah dipastikan. Udah ya, resep Quran itu Masya Allah gampangnya. Sudah, itu Ar-Raqim, Ashabul Kahfi, dan Allah memberikan sentuhan kata Ar-Raqim. Lanjut Ustaz. Bagaimana? Antum sini. Dulu sini. Lanjutkan ya. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ini poin penting juga di Ashabul Kahfi. Id awal fityatu ilal kahfi. Ketika anak-anak muda itu sudah mulai masuk ke gua. Lihat Pak, mengawali keputusan penting dalam hidup mereka, usia masih muda-muda, mereka putuskan penting karena mereka harus lari dari pemimpin yang zalim. Karena saat itu mereka sudah mencoba. Mereka bukan tiba-tiba lari ya, karena dalam Islam orang perlu berdakwah. Mereka sudah mendakwahkan itu, menyampaikan masyarakatnya dan seterusnya. Karena di dalam kisahnya, ini pemimpin mereka zaman itu adalah pemimpin yang menyembah berhala. Kemudian agama tauhid yang disebutkan itu adalah agama bawaannya Nabi Isa alaihissalam. Itu diperangi. Jadi pemimpinnya itu diperangi. Pemimpinnya memerangi agama Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya. Siapa yang ketahuan, pokoknya habis, bisa dibunuh. Nah, anak muda ini mereka tidak nyaman. Ini perlu di dalam kisahnya menarik. Anak muda ini bukan mereka berteman tiba-tiba. Jadi tujuan anak muda ini bukan berteman tiba-tiba. Dia sebenarnya sama-sama nggak nyaman. Masa gini amat ya? Bukannya ini yang benar ya? Kenapa ini yang diperangi? Anak muda menggunakan fitrahnya. Akhirnya mereka gelisah yang sama. Kemudian Allah pertemukan. Allah pertemukan dengan cara yang sama. Itu akhirnya kemudian ada tujuh anak muda itu. Maka tujuh anak muda itu dengan kepemimpinan ya, dengan kepemimpinan yang zalim itu mereka melakukan perlawanan. Disebutkan di dalam tafsir sebenarnya pemimpin itu memimpin cuma setahun. Lihat ya, pemimpin itu kalau zalim setahun cukup untuk menyengsarakan. Beneran, setahun cukup menyengsarakan. Sampai setahun itu menyebabkan anak muda harus tidur 300 tahun. Ya kan? 300 tahun atau 300 plus 9, tergantung hitungan Masehi atau Hijriah. Menyengsarakan, cuma setahun disebutkan. Anak muda ketika masuk ke dalam gua itu, maka yang mereka lakukan pertama adalah mengucapkan kalimat id awal fityatu idal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dua yang mereka minta. Satu rahmah
2 rosyad. Nih anak muda kalau mau istimewa hebat selamat pakai ini. Ini kunci, kata kunci semua ada. Tinggal antum pelajari rahmah dalam Quran apa, rosyad dalam Quran apa. Kalau dalam secara letterleks kata rahmah artinya kasih sayang. Minta kasih sayangnya Allah. Yang kedua rosyad. Rosyad itu Imam Ibnu Ashur tadi dalam tafsirnya beliau mengatakan rosyad itu kalau pakai fathah, karena ada rosyadel itu pakai dhammah, rusd. Di Quran juga ada rosyad, rosyada, ada rusdun. Kata beliau kalau rosyada, walaupun ini maknanya kurang lebih sama, tapi rosyada kata beliau itu artinya adalah seputar tentang al-iman, an-naf', as-salah, al-khair. Jadi kebaikan, kesolehan, kemanfaatan, itu rasyad. Isabatul haq, selalu dalam kebenaran, itu rasyad. Tapi kalau rusd, ini juga harus dimiliki oleh anak muda. Itu rusd, itu yang langsung terbayang. Rusd adalah tentang kecakapan anak muda dalam urusan harta, dalam memanage harta. Jadi aman hidup ini, Pak. Asal dapat rahmah dari Allah dan rasyada. Ya, itu yang diminta anak muda saat mereka mulai menjalani keputusan besar mereka. Aja, فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Itu Ashabul Kahfi kisahnya baru mulai sebenarnya. Karena nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jadi kami kisahkan wahai Muhammad kepadamu dengan benar. Karena Ashabul Kahfi ini di pembicaraan banyak bangsa dan agama-agama itu macam-macam dengan segala macam perdebatannya. Kata Allah kami kisahkan yang benar dan Allah Subhanahu wa taala ingin kita mengambil ibrahnya. Itu teman-teman rahmati Allah. Itu bisa lihat tadi kalimatnya. Allah memuji mereka sebagai innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini menjadi karakternya anak muda. Kalau tadi yang dia minta rahmah dan rasyada, maka ini menjadi amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, al-iman wal hidayah. Anak muda yang benar itu cuma itu tuh. Gampang, al-iman wal hidayah. Amanu bi rabbihim, mereka beriman pada Rabbnya, wa zidnahum huda, dan kami tambahi mereka petunjuk. Al-iman wal hidayah. Begitu iman hidayah itu ada di anak muda, itu kalau dijaga, maka mereka nanti berani berdakwah. Itu kalimat setelahnya adalah kalimat dakwah. Jadi mereka sudah mencoba mendakwai masyarakatnya dengan kemampuan mereka, dan mereka menyampaikan, mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha
laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adhlum man iftara 'alallahi kadziba. Ini beliau menyampaikan, mereka menyampaikan tentang dakwahnya di masyarakat dan memerangi kemusyrikan yang ada di masyarakatnya. Betul. Lanjut lagi. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Coba. Jadi kata Allah, anak-anak muda masuk ke gua aja. Cuma masuk gua. Anak muda mengatakan ke teman, yuk kita masuk gua yuk, kita masuk. Jadi anak muda itu teman-teman, selalu itu kelebihan mereka. Mereka kalau sudah punya tekad, itu karena mereka kokoh, gak ada yang bisa menghalangi. Itu hebatnya kalau kita ini menjaga anak-anak muda dalam iman dan hidayah tadi itu. Makanya tadi mereka mengatakan fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum. Mereka ini anak muda dari kalimat yanshur lakum rabbukum min rahmati, bahwa mereka ini mengatakan yuk kita masuk gua, nanti Allah akan menebarkan rahmat untuk kalian semuanya. Ini obrolan sama mereka. Jadi antum bisa lihat ciri khas anak muda yang beriman dan dapat hidayah itu memiliki rasa harap yang sangat tinggi pada Allah. Tidak pernah husnudzon dalam hidupnya. Gak ada husnudzon dalam hidupnya. Gak ada suudzon dalam hidupnya. Hidupnya semuanya husnudzon. Husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka, yuk kita masuk aja. Karena masuk gua itu berisiko loh. Bayangkan nggak ada apa-apa. Kemudian itu gua itu ada di pinggir kota. Mereka bisa kelaparan, kalau ketahuan bisa dibunuh, ditangkap. Tapi mereka ambil keputusan yang tidak biasa itu. Tapi mereka sangat yakin kita masuk saja. Ini upaya kita menyelamatkan agama ini, pasti Allah menebarkan rahmat untuk kita. Itu keyakinan tuh. Anak muda itu kalau punya keyakinan hebatnya gitu. Itu mereka athiqah binasrillah. Mereka percaya betul dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Allah akan pasti siapkan semua fasilitas buat kita. Walaupun gua ini gak nyaman, bukan tempat tinggal, udah santai aja. Dan nanti pasti Allah akan menyiapkan untuk kita. Itu keyakinan mahal. Asal bersama Allah, tidak usah pernah takut dengan kehidupan dunia ini. Saya kira itu waktunya sudah habis. Saya tadi mohon maaf salah kurangnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah. Insyaallah jazakallahu khairan. Ini ada parfum Ustaz. Ini ada buat antum. Nah, Ustaz. Ini parfum buat antum. Insyaallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kembalikan ke antum. Jazakallahu khairan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.